Bil khusus jamaah sholat isya ma'a taraweh, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Ali ditanya tentang hikmah sholat taraweh. Apabila orang mengerjakan sholat taraweh pada malam pertama, berarti udah lewat, itu dia punya dosa seperti layaknya bayi baru lahir. Bayi baru lahir ada dosanya enggak? Hah? Nah, mudah-mudahan kita semua yang kemarin tuh malam pertama mengerjakan sholat sunat taraweh, dosa kita diampuni seperti layaknya bayi yang baru lahir. Mau? Ya. Kemarin kerjain enggak? Hah? Ya, yang kedua tuh malam yang kedua yang kemarin. Kalau kita mengerjakan sholat sunat taraweh juga, maka dosa kedua orang tua kita diampuni. Subhanallah. Pertama, kita diumpamakan seperti bayi yang baru. Yang kedua, seperti dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Dan malam ini nih, malam ketiga kita mengerjakan sholat taraweh, maka dosa kita dari mulai kita akil balik sampai dengan saat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kita orang benar semua udah ini. Percaya enggak? Kalau nggak percaya mati pasti masuk surga. Kalau memang nggak percaya balik lagi kan. Mati dulu nih. Nah di sana ketika lah kata Ustaz kan malam pertama diampuni dosanya, malam kedua orang tuanya diampuni, malam ketiga dosa kita dari mulai akil balik sampai dengan saat ini diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu baru tarawih. Belum lagi kalau kita ikhlas melaksanakan puasa, pasti Nabi bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, nih syaratnya iman. Apa sih iman itu? Iqraru bil lisan wa qasdu bil qalbi wa amalu bil arkan. Diikrarkan dulu dengan lisan, amantu billah summastaqim. Tuh. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, summastaqim, kemudian kita istiqomah. Maksudnya apa? Sesulit apapun hidup di dunia yang kita hadapi, iya karena wudu wa iya karena kudu hanya kepada Allah kita menyembah, wa iya karena selain dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Tuh gimana? Iqrar bil lisan wa qasdu bil qalbi wa amalu bil arkan. Diamalkan dengan perbuatan. Maksudnya apa? Orang yang beriman tidak mudah berputus asa. Wahtisaban, ini yang penting juga. Wahtisaban itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu. Puasa bukan karena ingin dipuji oleh istri. Puasa bukan hanya ingin dipuji istri oleh suami. Tapi apa? Wahtisaban ibtigha'illah, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu. Kalau itu sudah tercapai, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang sekarang maupun yang masa lalu. Syaratnya iman dan ihsan. Nah, bagaimana caranya kita supaya memperoleh itu?
Dalam Al-Quran dijelaskan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang pertama tadi sudah iman. Nih, enak-enak, apalagi tadi musim hujan, ya kan? Biasanya kita kalau kena es, kena nasi, atau kita makan, urat, nadi itu udah pada loyo, pada lemas, enak tiduran. Tapi karena panggilan iman, mau datang ke musola Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas, itu iman. Diangkat oleh Allah. Yang kedua, wa utul ilma. Maksudnya apa? Melaksanakan puasa, melaksanakan sholat taraweh harus pakai ilmu. Apa maksudnya? Tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa, seumpama di HP sekarang kan banyak tuh gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak bermanfaat. Untuk sementara waktu di bulan puasa tutup. Kenapa? Karena takut menghilangkan pahala puasa. Lebih baik nggak apa-apa buka HP, tapi gunakan untuk mengaji, membaca Al-Quran. Karena orang yang rajin membaca Al-Quran selama bulan puasa itu al-jannatu mustaqah, surga rindu. Subhanallah. Kita nih dari mana-mana pulang dikangenin, dirinduin sama anak, sama istri, enak nggak? Enak nggak? Kita dari mana-mana pulang dirinduin sama istri, sama anak, bangga kita sebagai seorang suami. Apalagi kalau kita pulang dicuekin, nggak enak. Tapi ini mah dirindukan. Nah sama, surga juga rindu kepada siapa? Talil Quran wasoimina fi syahri Ramadan. Orang yang membaca Al-Quran sekaligus dia juga puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita ingin memperoleh itu, caranya yaitu kita pelajari. Oh, sekarang mah zaman canggih. Kalau memang malas belajar, buka di Google, nanya sama Google, nggak apa-apa. Yang membatalkan pahala puasa baca. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan bukan hanya itu saja, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang tadi, memandang, berbicara yang tidak baik, menyakiti hati orang. Karena kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya enggak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus. Rugi. Kalau kita puasa hanya memperoleh rasa lapar dan haus, bego. Kalau kita puasa hanya memperoleh lapar dan haus. Nah, bagaimana caranya supaya kita enggak rugi, supaya kita enggak bego? Yaitu kita pelajari ilmunya agar amal ibadah puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau begitu? Nah, kalau mau ya kita pelajari ilmunya agar puasa kita di bulan suci Ramadan wahtisaban, imanan wahtisaban, endingnya la'allakum tattaqun, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Udah itu, mudah-mudahan diamalkan. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.